Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saran Haraputra, mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari jurusan Geografi. Nah, pada saat melakukan pemetaan sebuah lahan, tentu seorang engineering membutuhkan sebuah alat untuk membantu dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, alat ini dinamakan sebagai theodolit. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, fungsi-fungsi dari theodolit, yang kedua, bagian-bagian dari theodolit, yang ketiga, cara kerja theodolit, dan yang terakhir yaitu cara mengolah data dari theodolit. Selamat menyaksikan. Baik, pada penjelasan yang pertama yaitu mengenai fungsi dari theodolit. Theodolit sendiri merupakan alat atau instrumental yang dirancang untuk pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan sudut vertikal, di mana sudut tersebut berperan dalam penentuan jarak mendatar dan jarak tegak di antara dua buah titik lapangan. Perbedaan alat theodolit dengan alat waterpass yaitu waterpass hanya memiliki sudut mendatar saja, sedangkan theodolit memiliki kedua sudut. Sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan sekon atau detik. Nah, penjelasan yang berikutnya yaitu mengenai bagian-bagian dari theodolit. Theodolit sendiri memiliki beberapa komponen yang tentu berguna dan berfungsi untuk bekerjanya alat tersebut. Bagian yang pertama yaitu triba. Triba ini berbentuk segitiga dan merupakan tempat untuk berdirinya theodolit atau penghubung antara theodolit ke statif atau tripod. Pada triba terdapat sekrup ABC, gunanya untuk mengatur kedataran dari sumbu satu, yaitu sumbu pada theodolit agar tegak atau vertikal. Fungsi lainnya yaitu agar mengatur nivou kotak tetap di tengah, yang artinya menunjukkan bahwa theodolit benar-benar tegak. Pada bagian display dan papan tombol terdapat tombol power, berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan. Ada juga beberapa tombol lainnya yang mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Bagian keempat yaitu sekrup pengunci gerakan horizontal, berfungsi untuk mengunci atau membuka agar alat tidak bisa bergerak lagi secara horizontal. Selanjutnya yaitu sekrup penggerak horizontal halus, berfungsi untuk menggerakkan alat secara horizontal dengan perlahan. Bagian selanjutnya yaitu sekrup pengunci gerakan vertikal, berfungsi untuk mengunci atau membuka agar alat tidak bisa lagi bergerak secara vertikal. Nah, pada sekrup pengunci juga terdapat sekrup penggerak vertikal halus yang berfungsi untuk menggerakkan alat secara vertikal dengan perlahan. Bagian ke-8 yaitu lensa optik, berfungsi untuk memudahkan ketika membidik ke arah patok atau titik tengah alat ini. Bagian yang ke-9 yaitu teropong. Teropong berfungsi untuk membidik objek dan membaca benang atas, benang tengah, dan benang bawah dari tolak ukur. Bagian yang selanjutnya yaitu visir. Visir berfungsi untuk membantu mengamati garis objek yang kita tuju. Nah, pada teropong terdapat sebuah alat yaitu alat pengatur lensa, berfungsi untuk memperjelas objek atau garis sumbu, dan lebih tepatnya yaitu untuk mengatur fokus dari lensa teropong. Bagian yang ke-12 yaitu nivou tabung. Nivou tabung berfungsi untuk mengatur sumbu 2 dari kedudukan sumbu 2 theodolit, apakah tegak lurus dengan sumbu 1 atau tidak. Bagian yang selanjutnya yaitu nivou kotak. Nivou kotak berfungsi untuk melihat sumbu 1 theodolit apakah benar tegak atau tidak. Bagian yang selanjutnya yaitu baterai, berfungsi untuk sebagai daya dari alat tersebut. Bagian yang terakhir yaitu pegangan atau handle. Bagian ini berfungsi untuk sebagai pegangan dari alat tersebut.
Cara penggunaan tedolit, yaitu yang pertama, siapkan alat pengukuran yaitu berupa tedolit, kertas laporan, meteran, patok, rambu ukur, dan tripod. Terus kemudian pasang patok. Lalu buka tripod di atas patok, tancapkan agar kokoh dan tripod tidak mudah jatuh. Langkah ketiga yaitu sesuaikan tripod dengan tinggi observator. Langkah keempat, kunci tripod. Langkah kelima yaitu pasang alat tedolit ke tripod. Setelah itu, kunci tedolit ke tripod. Langkah ketujuh yaitu paku, tepat di tengah sentring menggunakan lensa optik. Langkah berikutnya yaitu sesuaikan gelembung nifo kotak dan nifo tabung agar di tengah. Kemudian pasang kompas, lalu arahkan ke utara. Langkah ke-10 yaitu nyalakan alat tedolit dan setel ke awal. Langkah ke-11 yaitu pasang rambu ukur di titik tujuan. Langkah terakhir yaitu ukur dan catat hasilnya di kertas laporan. Nah, materi berikutnya yaitu cara mengolah data dari tedolit. Dari hasil penggunaan tedolit, kita dapat memperoleh 4 data, yaitu yang pertama, menentukan jarak datar, yang kedua, kita dapat menentukan jarak miring, yang ketiga, kita dapat menentukan beda tinggi dari tempat berdiri alat, yang keempat, yaitu kita dapat menentukan koordinat titik berikutnya. Nah, rumus yang pertama yaitu untuk menentukan jarak datar adalah D sama dengan dalam kurung BA kurang BB kurang 100 kali sin V pangkat 2, di mana BA adalah batas atas dan BB adalah batas bawah dan V adalah sudut vertikal. Data yang kedua yaitu jarak miring. S sama dengan dalam kurung BA kurang BB kurang 100 kali sin V, di mana BA adalah batas atas dan BB adalah batas bawah dan V adalah sudut vertikal. Rumus berikutnya yaitu menentukan beda tinggi dari tempat berdiri alat. H sama dengan tangan kali 90 kurang V kali D tambah IH kurang TH, di mana D sama dengan jarak datar, IH sama dengan tinggi alat, dan TH adalah tinggi target. Rumus yang keempat yaitu menentukan koordinat titik berikutnya. Titik Y sama dengan sin HZ kali D tambah X BM1 berdiri alat. Untuk titik Y yaitu cos HZ kali D tambah Y BM1 koordinat titik Y berdiri alat, di mana D sama dengan jarak datar, HZ sama dengan azimut, X BM1 yaitu koordinat X tempat berdiri alat, Y BM1 yaitu koordinat Y tempat berdiri alat. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemilik video yang saya kutip pada pembelajaran kali ini. Dan saya juga memohon maaf atas kekurangan yang terdapat selama dari video pembelajaran saya ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.